Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video yang kelima ini, kita akan coba mengerjakan di bagian kredit pajak untuk kredit pajak dalam negeri maupun kredit pajak luar negeri. Nah, karena PTM-NF ini memiliki penghasilan dari luar negeri, yaitu berupa dividen, berarti kita harus memasukkan kredit pajak luar negerinya juga, yaitu PPh pasal 24. Oke, jadi kita langsung saja coba mengerjakan untuk kredit pajak dalam negerinya terlebih dahulu. Nah, di sini saya memiliki data-data untuk kredit pajak dalam negerinya untuk PPh 23 dan PPh 22. Nah, di sini data dari kredit pajak PPh 23-nya memiliki 803 kredit pajak PPh 23. Lalu di sini juga ada kredit pajak PPh 22. Nah, ini PPh 22 ada berapa ini? Ada 106 kredit pajak PPh 22. Nah, kredit pajak PPh 22 ini tidak hanya untuk kegiatan impor saja, tetapi untuk penjualan kepada bendaharawan itu kita masuknya ke kredit pajak PPh 22. Seperti ini, di sini ada Dinas Pekerjaan Umum. Nah, jadi bukan hanya impor saja untuk kredit pajak PPh 22. Nah, gimana cara pengerjaannya? Dengan memiliki data yang sebanyak ini, bisa hampir 1000 data. Nah, cara pengerjaannya ini untuk kredit pajak dalam negeri, kita bisa menggunakan pengerjaan impor kredit pajak dalam negeri. Jadi sama seperti yang kemarin impor penyusutan, jadi kita pengerjaannya ini sistemnya menggunakan Excel terlebih dahulu, lalu kita save-nya dengan file CSV, lalu CSV itulah yang nanti kita masukkan ke aplikasi ISPT-nya. Nah, begitu. Tapi kalau untuk pengerjaan PPh 24 untuk kredit pajak luar negeri, itu pengerjaannya kita langsung saja secara manual di aplikasi ISPT-nya, karena biasanya kredit pajak luar negeri ini tidak terlalu banyak biasanya. Seperti di kasus PTM-NF ini, untuk kredit pajak luar negerinya hanya ada satu, yaitu berupa dividen saja. Nah, jadi nanti Excel yang akan kita gunakan yaitu Excel yang telah memiliki template yang sama seperti aplikasi ISPT-nya. Jadi nanti nggak sembarangan kita masukin data di Excel, tetapi harus sesuai template yang ada. Nah, biasanya template itu bisa kita dapatkan ketika kita mendownload aplikasinya. Nah, jadi di sini misalkan ada kita download aplikasinya. Di sini kan di SPT PPh Badan. Lalu di sini ada contoh data impor. Nah, ini di sini ada contoh data impor kredit pajak dalam negeri. Jadi khusus kredit pajak dalam negeri saja. Ini bisa kita copy dulu yang originalnya ke sini deh, ke kuliah. Bisa kita copy di sini. Bisa kita copy paste di sini. Nah, coba kita buka dulu ya. Kita lihat dulu template-nya seperti apa. Skema impor. Nah, ini jadi template-nya itu seperti ini. Ada jenis PPh yang dipotong. Ini template-nya sama seperti apa yang ada di aplikasi. Jadi, apa yang dibutuhkan oleh aplikasi, ini yang harus kita isi. Nah, ini highlight warna hijau ini artinya ini tidak perlu diisi. Nah,
gimana cara kita taunya? Itu bisa kita lihat not saja. Di sini jadi ada jenis PPh yang dipotong. Jenis PPh yang dipotong itu ada PPh 22 dan 23 yang untuk dalam negeri. Jadi kalau misalkan kita mau masukkan kredit pajak PPh 22, berarti jenis PPh yang dipotongnya kita tulis di sini 22. Tapi kalau misalkan kredit pajaknya 23, berarti di sini kita tulisnya PPh 23. Lalu ada cara pembayarannya. Nah, cara pembayarannya ini ada ketentuannya. Untuk PPh 22, cara pembayarannya itu dibagi menjadi 2. Jadi kode 1 itu untuk dibayar sendiri dan kode 2 itu untuk dipungut pihak lain. Jadi kalau biasanya kan yang kalau misalkan kita impor kayak gitu, melakukan impor PPh 22, berarti itu biasanya cara pembayarannya itu dibayar sendiri. Tapi kalau misalkan kita penjualan kepada bendaharawan, berarti itu biasanya kan yang memungutnya itu si bendaharawannya sendiri. Jadi kodenya adalah 2, dipungut pihak lain. Nah, bila pembayaran PPh 22 dilakukan dengan dibayar sendiri, kalau misalkan dia kode 1, maka kolom C, nah ini kolom C sampai kolom G itu tidak perlu kita isi. Karena kan dibayar sendiri, jadi tidak perlu kita isi. Di sini kosongin aja, langsung kita loncat ke NPWP, nama pemotong, dan sampai ke tanggal setornya. Nah, bagaimana dengan PPh 23 cara pembayarannya? Untuk PPh 23 itu, kalau misalkan kita di aplikasinya masuk dengan jenis PPh yang dipotong 23, maka cara pembayarannya itu sudah terisi secara otomatis, yaitu dengan kode 2 yang artinya dia itu dipungut oleh pihak lain. Nah, lanjut sekarang ke nomor bukti potong atau pungut. Berarti ini nomor bukti potong atau pungut itu kita isi apabila cara pembayarannya itu dipotong oleh pihak lain. Jadi kalau misalkan dibayar sendiri, itu kita tidak perlu masukkan nomor bukti potong. Nah, ini dikosongkan kan. Lalu untuk jenis penghasilannya, di sini ada PPh 22 dan PPh 23. Jadi kita masukin kode nih jenis PPh yang dipotongnya kan misalkan 22 atau 23. Nah, jenis penghasilannya apa nih dari PPh yang dipotong itu? Di sini ada kodenya PPh 22 1 sampai kode 13. Kita lihat nanti apa. Misalkan kalau dia penghasilannya itu penjualan kepada bendaharawan, berarti jenis penghasilannya itu untuk PPh 22 kita masukkan kode nomor 6. Yang artinya pembelian barang oleh bendaharawan. Nah, bila pasal 23 itu ada kode 1 sampai 7. Kita lihat jenis penghasilannya itu berupa apa? Apakah berupa dividen, bunga, atau royalti. Setelah itu di sini ada masukan dengan jumlah objek pemotongan atau pemungutannya. Jadi objek pemotongan atau pemungutan ini adalah DPP dari penghasilannya. Penghasilan yang belum dipotong pajaknya. Jadi masih DPP-nya. Ini kita masukkan kalau misalkan dia ini cara pembayarannya itu dipungut pihak lain. Kita masukkan DPP-nya, lalu di sini baru PPh-nya berapa. Setelah itu kita masukkan tanggal bukti potong seperti biasa. Nah, ini NPWP pemotongnya wajib kita masukkan di sini. Lalu alamat pemotong, kode MAP. Nah, kode MAP ini kita isi kalau cara pembayarannya itu dia nomor 1 yang artinya dibayar sendiri. Kalau misalkan dibayar sendiri, kita masukin kode MAP-nya. Di sini juga ada penjelasannya untuk kode MAP. Jadi bisa kita lihat. Contoh di sini kan ada 0112. Kita lihat ini kode MAP untuk PPh 22 impor. Jadi bisa kita lihat apakah itu kode MAP-nya. Setelah itu kita masukkan NTPN. Ini tuh kalau misalkan kita membayar pajaknya. Biasanya kan nanti kalau misalkan kita bayar pajak di bank semisalkan atau yang bank yang ditunjuk, itu tuh nanti ada keluar kode NTPN-nya. Nanti kita masukkan di sini untuk kode NTPN-nya. Lalu jumlah pembayarannya ini adalah yang kita masukkan di sini untuk yang dibayar sendiri, yaitu pembayaran yang kita bayar. Berarti pajak yang kita bayar.
yaitu kita masukkan jumlah PPh terutangnya, kita masukkan. Lalu di sini kita masukkan tanggal setora kapan kita bayarnya, ini masukkan tanggal setornya di sini. Oh iya, tadi kan kita mendapatkan template data impor ini dari aplikasi yang sudah kita download. Nah, kita juga bisa mendapatkan template Excel untuk impor ini dari aplikasinya. Tapi kita ini harus memasukkan data, lalu baru kita bisa kita ekspor dulu. Nah, di sini ada ekspor data, kita ekspor data yang sudah kita masukkan secara manual. Misalkan kita masukin 1 atau 2 data, lalu kita ekspor datanya. Nah, nanti data yang kita ekspor itu jangan lupa kita save dulu dalam bentuk Excel untuk kita edit, karena file yang kita ekspor itu filenya masih dalam bentuk CSV. Nah, setelah kita save as lagi dalam bentuk Excel, nanti template-nya itu akan sama seperti yang ini, seperti yang kita dapatkan dari aplikasinya ini. Nah, cara ekspor datanya pun masih sama seperti ekspor penyusutan kemarin. Oke, akan saya lihatkan di sini, misalkan ke lampiran, edit pajak. Nah, ini di sini masih kosong, jadi kita buat baru dulu. Nah, coba kita ambil contoh di sini, misalkan untuk PPh 23. Kita ambil contoh PPh 23 saja. Misalkan sih nomor 1, PT Rahto ya. Kita jenis PP yang dipotong dipungutnya PPh pasal 23. Nah, di sini cara pembayarannya sudah otomatis ya, tidak bisa diklik lagi, jadi udah pasti dia dipungut pihak lain. Nomor bukti potong atau pungutnya, kita lihat. Di sini, coba kita copy paste. Bisa. Lalu jenis penghasilannya, kita lihat di sini. Nah, tarifnya ini 2%. 2% ini tarifnya karena di sini tidak ada keterangan lain yang menunjukkan dia ini jenis penghasilannya apa. Jadi bisa kita asumsikan bahwa tarif 2% ini kan jenis penghasilannya ini bisa untuk sewa, jenis penghasilan sewa, atau dari jasa Nah, jadi bisa misalkan kita di sini asumsinya jasa ya, imbalan atau jasa lainnya. Jumlah penghasilan bruto ini kita isi DPP-nya. DPP-nya sebesar 3 juta. Lalu PPh yang dipungutnya kita lihat di sini 60.000. 60.000. Lalu tanggal bukti potongnya ini tanggal 15 Maret 2018. 15 Maret. Nah, untuk NPWP pemotong atau pemungutnya kita pakai NPWP dari si PT Rahto-nya. Berarti kita harus buat baru dulu. Karena di sini belum ada. Kita buat baru. Sini. Lima. 043000. Nah, di sini nama pemotongnya berarti si PT Rahto ya. Iya, PT Rahto Suara Indonesia. PT Rahto Suara Indonesia. Lalu untuk alamat pemotongnya di sini tidak ada, kita asumsikan di sini alamatnya yaitu Jakarta ya. Jakarta, simpan. Oke, tutup.
Nah, kita pilih yang PT Rahto. Oke, jadi untuk nama pemotongnya dia udah otomatis. Lalu kita klik simpan. Data berhasil disimpan, rekam baru. Tidak ya, kita masukkan contoh, kita masukkan satu saja. Nah, di sini kita lihat, karena kan kita masukkannya tadi PPh pasal 23. Jadi di sini yang terisi jumlah PPh yang dipotong atau dipungut pasal 23. Jadi yang pasal 22-nya 0 karena kita tidak memasukkan PPh pasal 22. Ini yang bawah ini adalah jumlah PPh pasal 22 ditambah dengan PPh pasal 23 26. Jika PPh pasal 22-nya ada, jadi nanti dijumlah. Setelah itu, nah, ini kenapa di sini tidak ada? Kita lihat di filternya. Coba ya cari. Nah, ini ada. Setelah itu bisa kita tutup saja. Lalu setelah kita memasukkan data, baru bisa kita ekspor datanya. Di sini kita keluarkan untuk kredit pajak dalam negeri, tahun pajaknya yaitu 2018. Nah, total datanya ada 1. Karena tadi kita memasukkannya hanya 1 data. Lalu ekspor. Oke, kita simpan di sini aja. Kita simpan sini ya, ekspor kredit. Nah, ini save as-nya dalam bentuk CSV ya, masih dalam bentuk CSV. Oke. Nah, coba sekarang kita lihat ke sini. Tadi kita save di sini. Nah, ini tadi yang kita sudah ekspor kredit. Ini filenya masih dalam bentuk CSV. Nah, kalau misalkan kita mau mengedit atau mengisi, kita filenya ini harus kita ubah dulu ke file Excel workbook-nya. Jadi CSV ini tidak boleh kita ubah-ubah. Kita buka dulu. Nah, ini cuma 1 data tadi ya yang sudah kita isi. Setelah itu kita save dalam bentuk Excel workbook di sini. Excel workbook ya. Di sini aja kita save. Oke. Nah, jadi misalkan kita keluar dulu. Nah, ini ya yang tadi kita sudah save dalam bentuk workbook-nya. Jadi di sini yang bisa kita isi dan bisa kita ubah-ubah itu kita harus di dalam bentuk Excel workbook-nya, jangan di bentuk CSV. Nah, jadi sekarang kita langsung aja mulai mengerjakan impor untuk kredit pajak dalam negerinya. Di sini kita lihat data-datanya terlebih dahulu yang sudah diberi dari perusahaannya. Di sini ada PPh 22 dan PPh 23. Nah, sebelum kita memasukkan kepada data impornya, di sini kita harus identifikasi dulu. Takutnya ada kesalahan dari kredit pajak yang diberi dari perusahaannya. Seperti di sini contohnya, saya identifikasi terlebih dahulu, saya lihat dulu keseluruhannya. Ternyata di sini ada yang saya koreksi. Kenapa? Nah, di sini contohnya ada highlight warna hijau dan highlight warna orange. Nah, highlight warna hijau di sini saya tunjukkan untuk nomor PIB yang tahunnya ini untuk tahun 2017. Sedangkan yang warna orange ini saya highlight karena itu merupakan transaksi dengan bendaharawan. Nah, di sini contohnya. Di sini tanggal PIB-nya 2017. Berarti saya koreksi karena di sini kita kan mengisi SPT-nya tahun 2018. Jadi PIB yang boleh dikreditkan di tahun 2018 adalah impor yang hanya terjadi di tahun 2018 saja. Jadi untuk 2017 ini seharusnya bisa dikreditkan di tahun 2017. Seperti itu.
Jadi saya keluarkan ini beberapa. Nah, kalau misalkan yang bendaharawan ini, kenapa saya tandain warna orange? Karena untuk mempermudah nanti memasukkan data impornya. Karena kan antara bendaharawan dengan yang impor ini biasa. Nah, jadi kan kalau bendaharawan ini cara pembayarannya yaitu bendaharawannya yang memungut. Artinya cara pembayarannya itu dipungut oleh pihak lain. Nah, jadi untuk lebih mempermudah aja di sini, jadi kita harus teliti dan identifikasi terlebih dahulu. Nah, setelah identifikasi, sekarang kita langsung aja masukkan. Semisalkan di sini data impor, kita masuk ke data impor. Lalu setelah itu, untuk lebih mempermudah mengetahuinya, jadi di sini kita pakai filter aja. Nah, di sini kita filter, namanya itu yang akan kita keluarkan kan yang impor aja ya. Berarti kita hapus untuk yang bendaharawan, penampilan bendaharawan kita hapus. Nah, setelah itu ini sudah semua transaksi impor. Nah, setelah itu yang akan kita masukkan sebagai kredit pajak itu tanggal PIB-nya itu untuk yang tahun 2018. Berarti sekarang kita filter di sini untuk yang tahun 2018-nya saja. Berarti yang untuk 2017 kita hilangkan. Nah, setelah itu ini akan lebih mempermudah kita untuk mengerjakan dan memindahkan datanya ke data impor. Setelah itu kita lihat di sini ada berapa transaksi impornya, kita hitung di sini. Lalu kita masukkan ke data impornya. Kita buat ada beberapa jenis PPh yang dipotong dua-dua. Kita tulis di sini dua-duanya ada berapa. Setelah itu untuk cara pembayaran. Nah, untuk cara pembayaran itu kita kan di sini yang transaksi impor dulu. Nah, berarti kalau transaksi impor ini cara pembayarannya itu yaitu dipungut sendiri, dibayar sendiri. Nah, berarti cara pembayarannya itu kodenya 1. Nah, di sini kita masukkan kode 1 sampai sini kan. Ya. Setelah itu di sini kalau misalkan dibayar sendiri berarti nomor bukti potong atau pungutnya tidak perlu kita masukkan. Jenis penghasilannya juga tidak perlu. Nah, kita langsung saja ke NPWP di sini. Nah, ini. Nah, karena di notes-nya ini kalau misalkan dibayar sendiri kode 1, maka kolom C sampai dengan kolom J. Nah, kolom J itu kan ini ya, sampai dengan alamat, itu tidak perlu diisi. Tapi saya sudah mencobanya, tidak mengisi, namun terjadi error log. Jadi, yang kita ikutin itu menurut yang di aplikasi, berarti yang kita kosongkan itu hanya sampai tanggal bukti potongnya saja. NPWP-nya tetap kita masukkan walau ini dibayar sendiri. Kita masukkan. Setelah itu kode MAP-nya ini kita lihat di sini adalah PPh 22 impor. Berarti pakai yang 0112.000. Nah, ini sama berarti ya sampai bawah ini yang untuk impor sama. Setelah itu untuk NTPN bisa kita copy paste saja dari datanya. Di sini NTPN. Nah, ini NTPN bisa kita copy paste aja dari atas sampai sini berarti ya. Kita copy paste, pindah ke data impornya. Setelah itu sama juga untuk jumlah pembayarannya, kita copy paste juga. Dari sini jumlah pembayaran itu berarti yang kita bayarkan kepada bank. Nah, ini yang kita bayar kepada bank itu adalah PPh-nya yang dipotong. Kita copy paste juga dari atas sampai bawah, kita pindahkan ke data impor. Nah, untuk tanggal setornya pun sama. Tanggal setor berarti kita tanggal
membayarnya kepada bank. Kita pakai tanggal bank, di sini kita copy juga lalu paste ke data impornya. Oke, ini untuk yang PPh 22 impor sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke PPh 22 untuk bendaharawan. Nah, berarti di sini kita filter dulu. Filter yang untuk bendaharawan ya. Bendaharawan. Oke. Nah, ini yang warna hijaunya juga kita filter dulu. YLKS. Nah, ini sudah kita filter, berarti yang orange ini yang boleh kita masukkan. Setelah itu, kita coba lihat ke data impornya. Sini kita mulai dari sini ya, dari yang 71. Nah, berarti jenis PPh yang dipotong sama 22. Untuk cara pembayarannya berarti dia menggunakan yang dipotong pihak lain. Berarti ini kodenya 2. Nah, ini untuk nomor bukti potong atau pungut. Di data ini dia tidak dicantumkan untuk nomor bukti potongnya, karena biasanya kasus di lapangan itu biasanya kalau bendahara yang memotong, biasanya itu si bendaharawannya itu tidak memberikan nomor bukti potongnya. Nah, caranya gimana? Caranya itu kita bisa membuat bukti potong sendiri. Lalu setelah kita membuat bukti potong, kita bisa minta tanda tangan bendaharawannya tersebut. Atau kalau misalkan tidak menggunakan cara itu, berarti kita yang harus inisiatif minta bukti potong kepada bendaharawannya tersebut. Nah, di sini saya asumsikan saya di sini membuat sendiri bukti potongnya. Nah, karena nomor bukti potong ini harus kita masukkan. Setelah itu jenis penghasilannya di sini berarti kita lihat karena harus diisi. Nah, berarti jenis penghasilannya ini untuk pembelian barang oleh bendaharawan kode 6 ya, yang bila PPh 22 yang kode 6. Setelah itu objek pemotongan atau pemungutannya ini itu kita ambil dari DPP-nya. Nah, di sini objek pemotongannya itu sebesar 56.280. Setelah itu ada PPh yang dipotong, berarti ini pajak yang dipotongnya. Nah, untuk tanggal bukti potongnya juga berarti di sini saya asumsikan karena tidak diberi nomor bukti potongnya, berarti saya asumsikan di sini yaitu menggunakan tanggal pembayarannya. Nah, setelah itu NPWP-nya, NPWP dari si bendaharawannya, nama pemotongnya juga si bendaharawannya, alamatnya, sudah itu udah. Berarti kalau misalkan yang kode 2 ini yang dipungut oleh pihak lain, itu tidak perlu mengisi kode MAP, NTPN, jumlah pembayaran dan tanggal setornya. Jadi kita cukup sampai alamatnya saja. Nah, jadi di sini udah selesai untuk PPh 22. Sekarang kita lanjut ke PPh 23. Oke, ini untuk kredit pajak PPh 23. Dan jangan lupa juga dicek terlebih dahulu sebelum kita masukkan ke data impor. Dan kebetulan di sini juga tahunnya sudah tahun 2018 semua. Setelah itu di sini ada beberapa yang saya highlight. Yang saya highlight itu adalah pemotong pajaknya itu BUT dan perwakilan perusahaan luar negeri. Nah, untuk BUT dan perwakilan perusahaan luar negeri juga di sini boleh dan memang masuk kepada kategori sebagai pemotong pajak. Jadi tidak perlu kita koreksi di sini. Nah, untuk data kredit pajak PPh 23 di sini tidak ada yang kita koreksi. Jadi sebanyak
803 data ini boleh menjadi kredit pajak untuk PTMNF. Nah, jadi setelah itu langsung aja kita masukkan. Di sini berarti jenis PPh yang dipotongnya kita buat PPh 23 di sini sebanyak 803 data ya. Setelah itu cara pembayarannya itu dia kalau misalkan PPh 23 berarti dia masuk ke cara pembayaran yang kode 2 yang dipungut pihak lain. Setelah itu nomor buktinya bisa kita lihat di datanya. Ini bisa kita langsung aja copy paste kepada data impornya. Setelah itu jenis penghasilannya di sini. Oke, saya belum isi jenis penghasilannya di sini berarti jenis penghasilannya karena di sini tidak tercantum jenis penghasilannya. Nah, kita asumsikan dari tarifnya ini karena tarifnya 2%, berarti dia bisa masuk ke imbalan atau jasa lainnya atau yang kode 7 yaitu penghasilan berupa sewa. Jadi di sini kita asumsikan saja menggunakan kode 6 ya. Kita asumsikan menggunakan kode 6 sampai bawah. Karena tarifnya sama 2% semua. Oke. Setelah itu ada objek pemotongan pemungutan. Nah, objek pemotongan pemungutan ini kita isi nilai DPP-nya. Nah, nilai DPP-nya kita isi, kita copy paste juga sama. Boleh kita copy paste. Setelah itu PPh yang dipotong atau dipungut. Ini juga berarti si PPh pasal 23-nya ini yang dipotongnya. Nah, jangan lupa ya, ini kita copy paste-nya itu menggunakan paste yang tidak ada rumusnya, jadi hanya angkanya saja. Setelah itu tanggal bukti potongnya juga kita lihat di sini. Tanggal bukti pemotongannya bisa kita langsung copy paste juga. Setelah itu NPWP-nya. Setelah itu ada alamat. Setelah itu sebelum alamat ada namanya dulu. Namanya dan alamatnya. Ini bisa kita copy paste juga. Nah, berarti untuk yang cara pembayaran kode 2 itu berarti kita tidak usah mengisi kode MAP, NTPN dan yang ini, yang jumlah pembayaran dan tanggal setor. Jadi jumlah pembayarannya ini kita isi di yang tadi, yang di sini yang di PPh yang dipotong sama yang objek pemotongannya. Nah, jadi di sini sudah selesai ya. Semuanya sudah masuk. Ada 880 data berarti. Oke, karena ini Excel-nya berupa data impor. Nah, sekarang kita copy paste aja data yang sudah kita buat ini ke template Excel yang baru. Nah, kita copy paste. Kita ini dulu. Kita ke Excel-nya. Nah, ini bisa kita hapus aja. Kita hapus dulu. Setelah itu kita copy paste dari data yang sudah kita buat. Ini ya, kita buat ini. Kita sampai bawah. Lalu copy paste di Excel yang baru ini. Nah, ini sudah ada 880. Setelah itu kita simpan dulu dalam bentuk si workbooknya dulu ya. Kita simpan dalam bentuk workbooknya. Di sini Excel impor.
Ini ya. Nah, setelah itu kita save lagi dalam bentuk filenya ini CSV yang akan kita impor ke aplikasi. CSV impor kredit. Oke. Yes. Nah, setelah itu kita langsung aja masuk ke aplikasi. Karena tadi kita sudah memasukkan satu data, jangan lupa kita hapus dulu karena tadi pas di Excel-nya kita memasukkan data yang sama. Kalau misalkan kita tidak hapus yang ada di aplikasinya ini, nanti akan terjadi error log karena sudah memasukkan data yang sama sebelumnya. Kita hapus dulu ya di sini. Kita hapus. Oke, ini berhasil dihapus. Setelah itu baru kita ke utility, lalu ke impor data. Setelah itu ininya kita sudah benar, kita akan mengimpor kredit pajak dalam negeri. Untuk tahun pajaknya ini 2018. Kita search datanya, filenya. Downloads kuliah. Nah, ini yang kita impor CSV impor kredit ya. Setelah itu kita view datanya terlebih dahulu. Ada berapa data yang akan kita impor? Nah, benar ya, di sini ada jumlah data yang diimpor adalah 880. Setelah itu kita view data lagi di sini untuk melihat ada kesalahan atau tidak. Nah, berarti ini sudah oke ya, tidak ada data yang salah atau data yang harus diperbaiki lagi di Excel-nya. Nah, baru di sini kita pencet impor untuk memasukkan ke aplikasinya data ini. Kita tunggu. Oke, berarti di sini proses impor selesai, tidak ada data yang gagal diimpor. Nah, jadi ketika tadi kita view data, kalau semisalkan ada data yang gagal, itu tuh gak akan bisa lanjut, atau data yang sudah benar itu tidak akan langsung terimpor terlebih dahulu. Jadi kita harus benerin dulu data yang emang udah salahnya itu di Excel, baru kita bikin ulang lagi CSV-nya, baru kita masukkan lagi CSV-nya ini ke impor di aplikasinya. Nah, jadi ini di sini proses impor selesai, tidak ada data yang gagal diimpor. Oke. Ini kita tutup aja. Langsung kita lihat ke lampirannya. Coba kita lihat ke lampiran kredit pajak dalam negeri. Nah, di sini jumlah data totalnya yaitu ada 880 data. Sudah benar, yang kita impor tadi kan 880. Berarti yang masuk di sini ada 880. Nah, karena di sini kenapa di sini tidak ada? Sekarang kita coba filter yang by nomor bukti. Cari. Nah, ini baru ada. Jadi di sini kenapa nggak bisa sampai bawah? Karena jumlah data per halamannya yang ditampilkan itu hanya ada 22 data. Jadi ini melihatnya itu ke samping, kita lihat halamannya. Setelah itu di sini di bawah ada, nah di sini sudah dikelompokkan
Untuk jumlah PPh yang dipotong atau dipungut pasal 22 itu jumlahnya sebesar 460.483.000. Nah, untuk yang PPh 2326 ini sebesar 237.017.740. Untuk yang bawahnya ini adalah gabungan jumlah gabungan antara PPh pasal 22 dan PPh pasal 23. Nah, ini udah kita tutup aja. Jadi untuk kredit pajak dalam negeri ini kita sudah selesai dan sudah berhasil diimpor juga. Nah, sekarang kita lanjut untuk pengisian kredit pajak luar negeri. Di sini kita temukan di lampiran khusus, lalu di paling bawah di sini ada kredit pajak luar negeri. Nah, untuk membuat baru di sini bisa kita klik baru. Lalu di sini pertama kita harus memasukkan nama pemotongnya. Nama pemotongnya pun kita harus buat baru dulu di sini. Lalu di sini klik baru lagi. Baru bisa kita tulis untuk nama pemotongnya. Nama pemotongnya itu di sini kita tulis XBC International Corporation ya. XBC International Corporation. Setelah itu untuk alamatnya kita bisa copy paste yang ini. Langsung copy paste saja. Oke, sudah. Langsung klik simpan. Tidak ya. Tutup saja. Lalu bisa kita pilih langsung di sini. Nah, setelah itu di sini ada jenis penghasilannya yang kita dapat yaitu berupa dividen. Setelah itu kita masukkan mata uang falasnya itu dalam apa mata uangnya. Nah, di sini dikasih tahu mata uangnya itu dalam BET ya. Ketika dibagikan dividennya BET Thailand. Oke, di sini juga kita harus memasukkan jumlah neto falasnya. Jumlah neto falas berarti kita masukkan yang ini ya. Yang 1470721 1470721. Untuk tanggal pembayarannya yang terutang di luar negeri tidak ada ya. Kita asumsikan saja ya di sini. Misalkan bulannya bulan Juli aja deh, bulan Juli, tanggalnya tanggal 12 misalkan. Setelah itu untuk kurs KMK di sini juga ada di soalnya kursnya itu pada 441,960 ya. 441,960. Nah, ternyata di sini jumlah netonya tidak bulat. Di sini kan di soal di sini sudah bulat ya 650 dan pas ketika kita menghitung koreksi fiskalnya pun kita menggunakan yang bulat yang ini yang 650. Nah, sekarang coba kita cari untuk kurs KMK-nya ini kita menggunakan nilai yang benar-benar detail agar jumlah neto rupiahnya ini mencapai 650 juta secara bulat. Nah, di sini saya sudah menuliskan untuk neto falasnya, kursnya, dan neto rupiah. Coba di sini kita neto rupiahnya ini dibagi dengan neto falas. Nah, ini di sini kita menggunakan yang general, jangan yang accounting. Karena kalau yang accounting dia langsung bulat sebesar 442. Nah, kalau kita masukkan di sini 442, coba ya di sini. 442. Nah, dia malah lebih besar jumlah netonya. Ini tidak boleh karena nanti mempengaruhi ke penghitungan neto fiskalnya. Nah,
Jadi kita pakai yang sebelum pembulatan ya. Di sini kita generalin lagi. Kita pakai yang ini benar-benar detail. 441, 9600 998 9600998 ya. Ya. Nah, ini kan padahal sama aja tadi, sama-sama 441,96. Tapi ketika kita masukkan itu membulatkannya itu secara otomatis di aplikasinya. Jadi di sini untuk jumlah neto rupiahnya sudah sama seperti yang di soal, seperti yang di data, sebesar 650 juta. Lalu untuk pajak terutangnya kita cari. Nah, karena di sini dia dipotong di Thailand sebesar 20%. Berarti kita cari dulu di sini. Si neto falasnya kita kalikan dengan 20% ya. 20%. Nah, ini kita masukkan tadi berapa? 294.144,2. Oke. Untuk pajak terutangnya menurut rupiah dia sebesar 130 juta. Nah, di sini untuk kredit pajak yang diperhitungkan, kita harus menghitungnya lagi untuk kredit pajak yang bisa diperhitungkan di Indonesia. Nah, setelah kita menghitung kredit pajak yang diperhitungkan ini, kita juga harus membandingkannya lagi dengan pajak yang terutang atau pajak yang dipotong di Thailandnya. Nah, kebetulan di sini saya juga sudah membuat penghitungannya untuk penghitungan pengkreditan PPh pasal 24. Nah, di sini untuk yang 650 juta itu adalah nilai dari penghasilan yang didapatkan oleh PT MNF, yaitu penghasilan berupa dividennya. Setelah itu, di sini yang 6 miliar ini merupakan nilai dari PKP-nya. Yang laba fiskal dikurangi kompensasinya, ini jadi PKP. Setelah itu kita kalikan dengan PPh terutangnya. Nah, berarti di sini kita untuk penghitungan pengkreditan ini kita harus menghitung PPh badannya terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita hitung saja langsung ini dapat 154 juta. Nah, setelah kita dapat, kita bandingkan nilai yang dipotong di Thailand. Nah, nilai yang dipotong di Thailand kan tadi sebesar 130 juta nilai menurut rupiahnya. Syarat untuk pengkreditan PPh pasal 24 itu kita menggunakan nilai yang paling kecil dipotongnya. Nah, di sini kan yang kita hitung itu sebesar 154, sedangkan yang dipotong di Thailand itu 130 juta. Berarti yang dimasukkan ke SPT itu adalah nilai yang sebesar 130 juta ini yang bisa diperhitungkan sebagai kredit pajak. Nah, oke, berarti kita langsung masukkan saja di sini untuk kredit pajaknya yang bisa diperhitungkan itu sebesar 130 juta. Ternyata di sini ada konfirmasi bahwa pengisian kredit pajak yang diperhitungkan harus lebih kecil dari pajak terutang. Ya, benar. Tapi ini sebenarnya sudah benar ya. Bisa saja ini sama untuk pajak terutangnya 130 juta dan untuk kreditnya juga 130 juta. Tapi karena tadi keluar seperti itu, coba kita ubah saja ini untuk pajak terutang falasnya kita naikkan 1. Berarti di sini kita nolin dulu ya. Ini kita naikkan 1 aja. Nah, berarti pajak terutang yang di luar negerinya dia lebih besar 4 ya. 4 perak. Lalu di sini bisa kita masukkan 130 juta. Nah, bisa kan di sini. Ini tidak apa-apa, kita naikkan sedikit karena untuk yang pajak terutang ini dia tidak masuk ke penghitungan SPT.
Yang masuk itu nanti yang ini, kredit pajak yang diperhitungkan, dan jumlah netonya. Nah, setelah itu kita langsung saja klik simpan. Tidak. Nah, oke. Di sini sekarang coba kita lihat ke formulir lampiran formulir 1 ya, karena di situ ada penghasilan neto komersial luar negeri. Nah, oke, jadi di sini sudah masuk ya sebesar 650 juta. Secara otomatis pindah ke formulir 1 ini. Sekarang kita lihat ke halaman 3 untuk penghasilan neto fiskalnya. Kan di sini untuk formulir 1 kita sudah terisi secara lengkap ya. Berarti sekarang kita periksa untuk penghasilan neto fiskalnya ini sama atau tidak dengan yang ada di rekonsiliasi fiskal yang kita hitung. Coba ya. Oke, kita lihat. Nah, ini 8356. 8356. Sama ya di sini untuk penghasilan neto fiskalnya. Berarti untuk formulir 1 ini sudah selesai. Bisa kita klik simpan. Yes. Oke, data berhasil disimpan di sini. Setelah itu kita tutup saja. Nah, jadi untuk di video yang kelima ini saya cukupkan sampai dengan pengimporan kredit pajak dan mengisi kredit pajak luar negeri. Nanti pengerjaannya akan saya lanjut lagi di video berikutnya. Semoga video ini bisa membantu kalian semua. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.